warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Walhamdulillah alladzi amarna billahi ma'isyatina billahi ta'ala wa ila amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa kathura amaluhu. Rawahu Bukhari. Sallallahu wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim. Walhamdulillah rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, saudara anak muslim dihormati, wabil khusus ketua DKM Ustaz Mukhtar. Maka Allah itu di hayatihi wa umrihi amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf nih bapak-bapak, abdi tak biasa baca sunnah. Jadi takut kali itu kalau kata orang kafir. Jadi sekali lagi minta maaf walaupun orang Bekasi tapi bisa bersunda ya, biasa bersunda. Tapi ahli Bekasi tidak bisa bersunda. Sekali lagi abdi mohon maaf. Tak biasa bersunda. Karena takut kali ini sebagai contoh saya punya cerita. Kawan saya itu ada gara-gara perbedaan bahasa. Salah mengucapkan, salah mendengar juga soalnya. Bahasa Sunda, itu utaraji, kalau di Indonesia kan apa tuh Pak? Tangga tuh kan. Kalau bahasa orang Jakarta, kedengarannya taraji apa? Utara aja kan. Lagi waktu gali sumur, pas waktu gali sumur, airnya keluar sudah kan? Yang gali itu namanya kang ujang namanya. Kemudian yang bagian tengahnya yang di atas, yang akan angkutin tanah, ya orang Betawi, orang Jakarta. Pas ditanya, memang hujannya hujan waktu makan siang, pas dibilang, wah, Kang Ujang, udah selesai, yuk makan, kan gitu ya. Terus dia bilang jawabannya apa? Ya, taraje. Kalau tadi dengan orang Betawi, taraje artinya apa? Taraje kan? Akhirnya udah kalau begitu saya makanin aja ya. Nah ini gara-gara perbedaan bahasa. Jadi akhirnya kalau hujannya kedinginan di sumur itu. Karena kenapa? Oh dibilang maksud taraji tangga diturunkan gitu kan? Iya taraji. Ini makanya saya mohon maaf sekali lagi kalau bapak ini takut nanti kali dulu ya. Nah kita bisa lihat bahwa kalau kita berbicara tentang manajemen itu kalau kata orang-orang kita barangkali pasti boro-boro itu dari duit susah kan? Bukan gitu Bapak ya? Dari duit susah, apalagi di Jakarta pedagang pada digusur ya. Yang lain susah, rumah bagus-bagus digusur juga, pusing katanya, liur katanya. Nah rupanya dalam Al-Quran itu telah menjelaskan betapa dasarnya ada banyak aksi manajemen. Di antaranya coba kita lihat dalam surah Al-Hasr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya واتقوا الله
ittaqullah, bertakwalah kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kalau kita senantiasa diingatkan oleh Allah senantiasa bertakwa kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dilakukan untuk hari esok. Lighad menurut Imam At-Tirmidzi dalam kitab yang lain diungkapkan lighad itu lil akhirah, untuk akhir. Tetapi kita tidak terjemahkan lighad itu bukan hanya akhirat saja, tapi dunia juga saja. Apa yang kita akan lakukan untuk besok, minggu depan, bulan depan, apakah lebih baik daripada hari sebelumnya? Karena baru berapa lama kita masuk ke tahun baru. Tahun baru Islam, bulan Januari awal yang lalu. Tahun baru, ya belum sampai di akhir 2 bulan ya tadi 2 bulan. Ini sebetulnya kita memikirkan harus hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, ya dalam arti dalam riwayat At-Tirmidzi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita kategorinya orang yang merugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita termasuk orang yang terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Jawabannya ada dalam kita semuanya. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita memiliki sebuah perencanaan hidup sebagai orang tua, sebagai anak juga sama, memiliki perencanaan hidup, sekolahnya bagaimana biar baik, sebagai seorang bapak, bagaimana memberikan kasih sayang terhadap anaknya, memberikan kasih sayang, tanggung jawab terhadap keluarga dan sebagainya. Sebab pada dasarnya ketika kita berbuat baik, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Sebagai contohnya, ketika kita berbuat baik sama orang lain, kita menghargai orang lain, kira-kira orang lain menghargai kita itu? Sangat menghargai kita. Contoh yang sederhana yang barangkali sering kita lakukan, tetangga dalam berumah tangga, kita punya tetangga, kita memiliki makanan aja yang lebih di rumah, kemudian kita bagi ke tetangga. Karena kita berbuat baik terhadap tetangga, kira-kira tetangga ketika memiliki makanan yang lebih, dia berbuat baik lagi nggak ke kita? Baginya itu sama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Isra ayat 17, "In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah." Jika kita berbuat baik bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Wa in asatum falah. Ketika kita berbuat buruk juga sama untuk diri kita sendiri. Sebagai contoh, karena tadi Ustaz menegaskan ada di antara warga Cina yang pedagang itu, kita bisa lihat ada pedagang, orang yang jualan, ada yang laku, ada yang enggak, kurang laku atau mungkin tidak laku. Coba kita cek, apa yang menyebabkan dia laku dan tidak laku? Ketika saya pernah tanya di daerah lokasi, kenapa dia jualan itu laku? Oh, rupanya karena dia berbuat baik terhadap pelanggannya. Timbangan nggak pernah dikurangi. Sekarang misalkan timbangan berat, takarannya nggak pernah diketok-ketok. Minyak yang semestinya 1 liter diketok jadi kurang, kan? Dan sebagainya. Akhirnya orang tahu, oh dia curang. Karena kita dicurangi, kira-kira kita balik lagi nggak? Tidak balik. Rupanya ketika saya tanya kenapa dia ini tidak laku, rupanya dia berlaku curang. Rupanya memang untung sesaat waktu itu. Yang sepertinya 1 gantang itu full, tiba-tiba paling 9 liter. Nah 1 liternya jadi siluman, jadi haram. Ya? Rupanya tidak laku. Tetapi lain halnya pedagang yang laku. Dia berbuat baik, timbangannya tidak pernah dikurangi. Kemudian apalagi ketika tidak dikurangi, kadang-kadang kalau lebaran ketibur. Siapa yang tertarik? Berbuat baik senyum lagi, lama kan? Tetapi memang inilah Allah menegaskan, jika kita berbuat baik bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri.
Kita berbuat baik sama anak kita menghargai anak kita, anak akan menghargai kita. Tapi kalau kita sering marah-marahin anak kita sering marahin juga. Balas dendam. Ini artinya kita harus melihat. Apalagi masih mumpung dikasih usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum. Baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Di antaranya bagaimana menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, bagaimana masjid taklim itu bisa maju dan sebagainya. Bagaimana bisa maju? Tentunya ada kerjasama satu dengan yang lainnya, jamaah dengan pengurus. Masjid taklim juga sama, bukan hanya pengajian saja, tetapi nanti harus dibuat apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh anggota masjid taklim, anggota jamaah masjid kita ini kira-kira yang butuhnya apa saja. Bukan hanya bertempat sholat saja, tapi juga bisa dipakai, dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dia telah membangun masjid, beliau telah membangun masjid. Ternyata dalam catatan sejarah, Sidi Ghazali menegaskan dalam sejarah peradaban bahwa Rasulullah SAW membangun masjid bukan hanya untuk sholat saja, tetapi untuk juga dakwah siar Islam, pengajian, bahkan juga untuk masalah ekonomi. Ekonomi bagi yang tidak punya duit dikasih. Karena kenapa? Terkumpul dari keuangan masjid, terhimpun dari sedekah, infak dan sebagainya. Karena kenapa? Inilah sedekah Rasulullah sebagai manusia yang bermanfaat. Sekali lagi ketika kita memiliki manfaat di tengah-tengah masyarakat kita, di masjid taklim, di masjid, sekali lagi bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Kita tidak ingin dilihat oleh orang lain, bukan pamrih, tetapi inilah Allah menegaskan ketika kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Man 'amila shalihan falinafsih." Barang siapa yang berbuat baik, maka sebetulnya untuk diri kita sendiri. Walau masa apa alaiha. Apabila dia berbuat buruk, tidak pernah memberikan manfaat pada masyarakat kita, tetangga kita. Ini kebanyakan kita punya tetangga pusing, liur katanya. Tetangga beli motor, sok. Tetangga beli rumah, udah gak mati. Tetangga punya rumah, waduh, itu ada punya mobil dan sebagainya. Tetapi yang kita lihat, justru dengan demikian kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebesar apapun, sekecil apapun. Kalau kita mensyukurinya, nggak apa-apa, alhamdulillah tetangga kita punya mobil. Nanti kan kalau ada acara di tanah, kalau ada acara kan bisa pinjam. Alhamdulillah kan jadi pada dasarnya sekali lagi, apapun yang telah kita lakukan pada dasarnya ketika kita berbuat baik pada orang lain, menghargai orang lain, maka untuk diri kita sendiri. Jangan berpikir, jangan kita ingin dihargai kalau tidak pernah kita menghargai orang lain. Jangan sekali kita berpikir tidak ingin dicubit kalau kita terjadi mencubit orang lain. Dan kita berpikir kita ingin dihargai sekali lagi, tapi kita tidak menghargai. Semuanya adalah tergantung amal kita sendiri. Amal kata wa alaihi amal kata. Kita akan dimintai bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Rasul menegaskan dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kita adalah pemimpin dan akan dimintai bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, apalah takdirun, apakah kita tidak berpikir? Coba kita bayangkan, apalah baru Pak Tabiru yang ingin Allah dan sebagainya. Allah menegaskan kita harus berpikir terhadap alam sekitar kita. Rupanya binatang-binatang yang kecil saja itu dia akur kerjasama. Semut bagaimana kerjasama? Barang yang besar kita bisa makanan kan lebih besar dari semutnya. Tetapi dengan kerjasama kira-kira bisa terangkat gitu. Kerjasama. Apalagi selain semut, rakyat. Rakyat kerjasama nggak? Dia bangun rumah yang besar. Dengan akhirnya terkenal rakyat sebagai arsitektur. Arsitek lah bahasanya. Yang akhirnya ini yang mengilhami manusia berpikir bagaimana membangun rumah supaya baik. Rupanya belajar dengan rakyat. Lihat burung bisa terbang.
Oh, akhirnya bikin pesawat. Ini sebetulnya dalam istilah manajemen. Kalau kita bahas sebenarnya manajemen, apa sih manajemen? Gitu kan? Terlalu tapi itu dalam Al-Quran sudah mengkaji sangat banyak sekali tentang aturan, tentang kerjasama dan lain sebagainya. Sehingga pun coba lihat, kalau kita lihat di TV One atau mungkin di Metro TV itu kalau ada acara keluar bangunan, dia ingin melakukan sebuah kerjasama. Bagaimana bisa memastikan gerbang, banteng yang besar ukurannya itu bisa berpihak. Ini kan kerjasama. Apalagi kalau kita lihat sapu lidi, kalau seandainya dia berserakan, tidak pernah dalam ikatan, maka kalau berserakan sapu lidi itu tidak akan bisa membersihkan sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Tetapi coba kita bayangkan, coba kita renungkan, sapu lidi yang kecil itu dijadikan satu, maka dia akan mampu membersihkan kotoran-kotoran noda-noda sehingga kita bisa nikmat asik tidur di dalamnya. Tidak hanya bahwa bersama dasar sebuah kerjasama. Inilah sebetulnya inti kerjasama, saling menghargai dan lain sebagainya. Makanya dalam pelatihan manajemen organisasi bagi saling ini sekali lagi saya mohon maaf ini karena buatnya tengah malam ini Pak. Jadi semestinya pelabuhan ratu ditulisnya dengan pelabuhan ratu. Angkutan perahu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ini. Jadi bukannya ini ya angkutan perahu, tapi pelabuhan ratu. Warna putih ini ya. Ya. Tapi nggak apa-apa karena memang manusia tempatnya salah. Itu kadang-kadang mah perpura aja itu. Padahal saya nggak tahu sama sekali. Iya. Pelabuhan ratu itu satu kata, jadi dengan bicara dengan. Oh iya, harus menjadi satu. Langsung. Iya, Ustaz Mukhtar langsung. Iya tuh, ya barangkali nanti bisa diperbaiki, tapi kalau di sepatu susah itu Pak. Iya. Tapi memang inilah yang perlu kita renungkan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah nggak sengaja nih Pak. Saya orang Bekasi tiba-tiba baru kali ini ke Pelabuhan Ratu. Ya, alhamdulillah kira-kira 7 jam sampai 6 jam. Enggak sampai kan. Akhirnya dengan izin Allah, dengan syukur saya bisa ketemu sama orang asing. Kita bisa berkumpul di sini. Walaupun ada beberapa orang, tapi perkumpulan ini bisa ketemu nasional ini. Ada orang Aceh, ada orang Garut, ada orang Bekasi, ada orang Pelabuhan Ratu. Ada orang jangan-jangan di panitia lain, ada orang NTT. Dan lain sebagainya. Ini adalah pertemuan. Karena kenapa silaturahim? Kita harus senantiasa menjalin silaturahim. Saya memang dosen di Jakarta. Ini termasuk juga kan saya lihat. Bahkan kita bersyukur tuh kalau Bapak mungkin melihat anak-anaknya senang itu artis-artis sendiri. Nah tadi ketua panitianya itu kan artis sendiri gitu. Mana dia orangnya? Ya kita lanjutkan bahwa pada dasarnya kita harus senantiasa melihat. Kalau ingin mengevaluasi diri sendiri, kita harus bercermin. Kadang-kadang kita senantiasa mengoreksi orang lain, tapi tidak pernah kita lihat cermin kita. Dengan bahasa barangkali Ustaz, ya kan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Semut yang kecil jauh di sana kelihatan kan, kelihatan besar. Itu artinya apa? Kebanyakan kita senantiasa mengoreksi orang lain. Kita pernah berpikir bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat. Minimal untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat kita. Karena kalau kita bermanfaat, insya Allah berkah hidup. Mengambil rezeki yang baik. Inilah organisasi dan manajemen apa sebetulnya organisasi. Kalau tadi kan kita permulaan dulu ya, bahwa pada dasarnya kita kalau ingin baik bukan untuk orang lain. Bapak ikut majlis taklim kira-kira untuk orang lain itu. Ya, untuk diri sendiri, belajar untuk ilmu, dapat pahala, dapat persaudaraan dan lain sebagainya. Agama kita dibentengi kalau sekarang kan coba aja kalau kita tidak menuntut ilmu, gampang tuh agama kita tergoyahkan. Ada yang ngaku jadi nabi di Jakarta, ada yang ngaku jadi nabi di Bandung, ada yang jadi nabi, jangan di Pelabuhan Ratu. Naudzubillah. Karena kenapa? Majlis taklim ini salah satunya bagaimana membentengi agama. Ilmu kita belajar. Kalau kita memiliki ilmu, barangkali berbagi pengalaman kepada tetangga kita atau mungkin saudara kita yang satu jamaah. Kemudian persatuan
persatuan dan kesatuan. Dalam sebuah syair saya teringat itu, ibu saya dulu itu memberikan nasihat kepada saya, kalau kita aktif di masjid taklim atau aktif di masjid, ingat bahwa itu semuanya kegiatan agama. Kemudian kita menuntut ilmu, kemudian kita amal. Karena kalau tanpa diamalkan, ilmu kita hilang, lupa. Tanpa agama manusia binasa, tanpa ilmu manusia hina, tanpa amal manusia lupa, tanpa ukhuwah persatuan pun sirna. Coba kita lihat Pak, tanpa agama manusia binasa ya, menghalalkan yang haram, ya. Kemudian memakan barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin anak membunuh orang tua dan naudzubillah. Barangkali kita bisa dididik anaknya pada karena agama. Tidak pernah itu wajib taklim, tidak pernah mengamalkan masjid dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat lagi, tanpa ilmu manusia hina. Saya kira hina nggak kita tanpa ilmu? Iya kan? Kalau tanpa ilmu manusia hina, jadi sampah masyarakat. Tapi kalau kita memiliki ilmu kayak Ustaz ini, insya Allah kan informasi. Minimal baca doa ya, kasih amplop. Ini tambah ini 2, habis ngaji doa 2 tambah 2 4, habis doa dapat berkat ya. Betul apa tidak ya? Betul apa tidak? Betul. Ingat kita. Pada dasarnya semuanya ketika kita berbuat baik, insya Allah itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Coba, tanpa ilmu kita akan hina. Tanpa amal, manusia lupa. Al-ilmu bila amal ini kata jadi bila samari. Kalau ilmu tidak pernah dipraktikkan, ya seperti halnya itu buah yang tidak berbuah atau pohon yang tidak berbuah. Seperti gergaji, tidak pernah biasa. Kira-kira tajam itu. Tidak pernah. Inilah kita harus senantiasa. Walaupun kita cuma bisa baca Quran, alif-alifan, ya minimal ini di masjid taklim ya. Atau mungkin di masjid ini diajarkan anak-anaknya ini, kawan-kawan yang pemuda-pemudinya. Nah, kan jadi ilmunya bermanfaat. Tapi tanpa ukhuwah persatuan fungsinya, saya baca banyak. Tanpa adanya persatuan, maka pada berantem antar kampung. Alhamdulillah nih, dari untuk nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi. Tapi kita sama-sama dengar simak hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi pada dasarnya kalau kita mengikuti pengajian, kita aktif di masjid taklim dan sebagainya, itu maka kita termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk sebaik-baik manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Anjur tadi jadilah as-salat." Qala Rasulullah SAW, "Khairun nas aqra'uhum wa aqawhum wa amuruhum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar wa qaluhum lir rahim." Jadi dari surah telah menegaskan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baik manusia adalah aqra'uhum, orang yang berilmu pengetahuan. Bisa kita lihat karena kenapa Rasulullah menegaskan orang yang berilmu pengetahuan. Orang yang berilmu pengetahuan berarti mengajarkan orang lain bukan untuk dirinya saja, tetapi mengajarkan kepada sesamanya. Makanya Rasul menegaskan aqra'uhum, belajar ilmu. Nggak usah kita tentang wah saya sudah tua ya. Saya nggak usah belajar lah, nggak usah ikut masjid taklim. Dalam makhluk kata utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Artinya Bapak, kita bisa lihat betapa dasarnya. Kita harus senantiasa menuntut ilmu. Karena kenapa? Orang yang berilmu pengetahuan sekali lagi, dia adalah mulia derajatnya. Aqra'uhum, dia berilmu pengetahuan, lalu dia akan menghargainya. Tidak pernah dikadang-kadangin, atau mungkin dia akan akali, dibohong-bohongin ya. Digeblek-geblekin, tetapi dengan mereka memberikan manfaat minimal untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Rasulullah menegaskan, aqra'uhum. Kalau tadi yang pertama adalah orang yang berilmu pengetahuan, karena barangkali dia sudah biasa belajar, menuntut ilmu di mana paling dia hadir. Yang kedua, orang yang paling bertakwa.
Bertakwa senantiasa meningkatkan dirinya. Kewajibannya 5 waktu, sholat sunnah dan amal ibadah yang lainnya. Karena sekali lagi, saudara yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melakukan amal ibadah bukan untuk orang lain, sekali lagi, betapa kita ulang-ulang tetapi untuk diri kita sendiri. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah menegaskan pada hari itu. Artinya pada hari kiamat itu, nahtimu ala afwahihim, Allah menutup mulut-mulut kita dan wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Watak hadar dulu dimakan yang diburu. Kemudian kaki memberikan saksi apa yang telah lakukan di dunia ini. Apakah kita sudah memberikan manfaat di masalah kita dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang minimal bermanfaat bagi anggota kita? Apakah kita sudah memberikan manfaat untuk memakmurkan masa kita menjadi yang lebih baik? Memberikan santunan kepada keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita yang tidak memiliki rezeki atau mungkin kekurangan rezeki. Ada saudara-saudara kita yang tidak memiliki keuangan, kemudian putus sekolah. Bagaimana masjid? Bagaimana masyarakat berpikir bahwa mereka bisa kerja atau mungkin bisa sekolah, sehingga mudah-mudahan kita semua kehadiran kita di masyarakat kita mampu memberikan yang terbaik. Inilah yang kategori adalah organisasi. Apa itu organisasi? Adalah suatu kumpulan individu yang mempunyai tujuan, sasaran, target yang sama yang akan dicapai. Sebab masjid juga termasuk organisasi. Ciri-ciri organisasi ada 3. Yang pertama, ada kumpulan beberapa orang. Kira-kira dalam Salim ada orang-orangnya. Ada orangnya. Kalau ada orang itu namanya kumpulan demit. Yang kedua, ada tujuannya. Kira-kira tujuannya gitu, Salim. Ada yang minimal kalau di Salim, kalau di daerah Jakarta itu biasanya yang dapat tempat ditempati pada waktu pengajian dapat duit ya. Itu minimal kan. Nah yang kemudian yang berikutnya adalah ada tujuannya tadi, ada kerjasama. Ya karena bersama-sama ya ada kerjasama. Cari iuran, kemudian ada uang kematian, ada uang kesehatan dan lain sebagainya. Minimal adalah bermanfaat bagi kita sendiri. Sekali lagi saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin berbuat baik maka mulai dari sekarang, walaupun kita sudah lama, tetapi minimal setidaknya kita harus renungkan. Apakah kita termasuk orang yang beruntung pada hari ini? Atau justru merugi. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barangkali itu saja untuk pembukaan. Nanti dibuka pertanyaan gimana ini? Kalau memang ada pertanyaan nanti baru kita lanjutkan lagi. Ya ini sebetulnya bukan pengajian tetapi kita merenung untuk diri kita sendiri bagaimana minimal kita bermanfaat bagi keluarga kita, masyarakat kita. Barangkali itu saja yang dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari pemuda-pemudanya yang mengantar ini, para aktif, kemudian bapaknya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah metode apa kira-kira yang selama ini ada di dalam kebijakan muslim yang bisa mengubah cara-cara yang haram ini. Karena sudah ketahui dakwah sering dipercepatkan, ya. Tapi orang-orangnya itu kelihatannya masih belum menerima dakwah itu. Contohnya masih banyak orang-orang yang menyeleweng. Ya istilahnya koruptor, karena koruptor itu banyak yang orang Islam. Yang saya masak di barang atau di kebanyakannya orang-orang Islam. Karena ada yang tadi melakukan dakwah dan komunikasi, mungkin ada perubahan yang sangat yang bisa mengubah cara berpikir mereka itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji siapa namanya? Namanya? Oh ya, Pak Haji Wahyu ya. Alhamdulillah ini.
Ternyata pertanyaannya sangat bagus sekali Pak ini kan. Ini metode untuk mengubah sekarang. Barangkali kondisi ya Pak tentang dakwah pada waktu sekarang. Kita lihat banyak orang yang mencurangi orang lain, korupsi dan sebagainya. Ini kita bisa renungi. Kalau untuk merubah, kita bisa merujuk dalam dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau berdakwah coba kita lihat ada dua kategori. Yang pertama dengan sembunyi-sembunyi, yang kedua dengan terang-terangan. Artinya apa? Dakwah dengan secara sembunyi-sembunyi bisa kita mulai dari keluarga kita. Dengan bahasa lain adalah tidak di nafsi kita mulai pada diri kita sendiri. Kalau kita sudah mulai dari diri kita sendiri, insya Allah keluarga itu akan balik. Kalau keluarga kita misalkan biasanya Pak Haji Wali misalkan, kita bisa lihat sering memberi salam pada contohnya. Anaknya, bapak juga Pak Haji memberikan contoh, maka anaknya itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kita harus lakukan sebuah kebiasaan. Kebiasaan dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita. Karena kenapa? Semuanya memang sekali lagi, kenapa terjadi korupsi dan lain sebagainya? Karena ada orang beralasan itu. Mumpung katanya. Mumpung nggak ketahuan. Kalau ketahuan haram hukumnya. Kalau nggak ketahuan, halal. Jadi haramnya jadi begitu kan? Karena kenapa? Katanya beda. Karena pertama apa? Diungkapkan. Bukan apa-apa kalau saya korupsi, anak saya kuliahnya di luar negeri. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Pelabuhan Ratu. Kuliahnya kuliah mana lagi? Istri saya pengen beli mobil. Kadang-kadang memang kita bisa lihat. Seseorang itu kan semua tergantung imannya. Kalau imannya dari awal dididik seperti tadi, dalam keluarga dididik dia tidak pernah menjolimi orang lain, dari kecil dia terbiasa tidak pernah memakan barang yang haram, tidak-tidaknya orang tuanya itu mencontohkan, tidak pernah mengambil barang orang lain. Atau ketika dia jualan tidak pernah mencurangi orang lain. Ketika dia bekerja, yang bukan haknya tidak dimakan, atau tidak dia pulang, maka ini sebenarnya sudah menjadi sebuah kebiasaan. Karena kenapa? Rasul mengatakan makanan yang kita makan itu pada dasarnya adalah nanti akan membentuk darah daging. Akhirnya lama-lama kalau sudah terbiasa dengan kemaksiatan, maka hati kita akan menjadi beku. Susah masuk cahaya di dalam hati kita. Lalu tidak mulai. Tetapi kalau sudah anak dididik, dia tidak pernah mencurangi orang lain, dididik senantiasa menghargai orang lain, maka dia akan mencatat sampai besar pun tidak akan mencoba walaupun dalam keadaan darurat tetap ingat ketika dia di mana berada, dia akan senantiasa yang Maha Kuasa luar biasa dasarnya dan biasa memantau kita. Ittaqullah, itu makhlukah di mana saja kita berada, dan biasa akan dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terang-terangan tentunya bisa kita lihat, boleh kita setuju, boleh tidak, kan? Aksi kekerasan misalkan karena jalur yang telah dilakukan melalui misalkan polisi tidak pernah melakukan sebuah kebijakan misalkan kemaksiatan diberantas, maka ada ormas-ormas yang melakukan karena gerakan dakwah. Tetapi kita bisa lihat pada dasarnya memang tidak boleh kekerasan, tetapi pada dasarnya kalau kita ingin memulai dalam sebuah perubahan hal dari diri kita sendiri, masyarakat kita, jamaah kita, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Sekali lagi karena apa? Orang yang menyebut dan disebut masuk persoalan, apa sih berorganisasi kita? Lalu tidak menjadi. Tapi karena dari awal dari ketiga didik, saya tidak pernah minimal tidak pernah makan dari makanan yang haram. Sendal aja kadang-kadang kalau memang dididik sudah biasa, tidak pernah memakai barang orang lain. Ketika dia tidak memiliki sendal, gimana? Dia tidak memiliki sendal. Ini sendal siapa nih? Ini yang saya tidak pakai sendal. Dibanding pakai sendal orang lain yang artinya dalam bahasa fikinya lebih baik. Nah, untuk bilang ini adalah sebuah didikan. Didikan berangkat dari siapa? Yaitu dari keluarga. Keluarga dan keluarga. Karena ini sangat penting sekali. Barangkali itu saja. Jadi semuanya saya yakin memang ini banyak yang mafia, bahkan Departemen Agama, mohon maaf ini, katanya sudah baik, tetapi kok banyak korupsi. Ya itu semua tergantung pada diri sendiri. Diri sendiri, kalau memang saya lagi iman al-iman, ya itu boleh itu. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang ya meningkat, kadang-kadang turun.
Tapi sekali lagi kalau kita biasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhi segala larangan, insya Allah kita akan terjaga sifat kita, kemudian qanaah kita. Karena kenapa? Dalam sebuah makalah diungkapkan, orang yang senantiasa qanaah, menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, sekecil apapun, sebesar apapun, maka dia kategori orang kaya. Al-Qani'u ghaniyyun wa in kana jayan wal harithu faqir wa in kana malik dunya. Orang yang qanaah menerima atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun, sebesar apapun, maka dia termasuk orang kaya. Wa in kana jayan, meskipun perutnya lapar, dia akan enggan. Karena sudah terbiasa, saya tidak mau makan barang yang haram. Saya akan berusaha mencari makanannya yang baik dan thayyib. Wal harithu faqir, dan orang yang terjaga, artinya orang yang tidak qanaah, sudah biasa tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka kategorinya adalah tadi wal harithu faqir. Dia orang yang fakir. Kalau tadi adalah orang yang pernah orang kaya, ghaniyun, orang kaya. Kalau orang yang terjaga tidak pernah qanaah dalam hatinya, mencela orang lain, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka dia juga adalah orang yang fakir. Wajib amal kedunya, meskipun dia memiliki harta segalanya, pasti kurang aja itu. Seperti halnya sebuah gambaran ini yang sangat luar biasa. Kalau kita senantiasa mengikuti hawa nafsu kita, bagaikan kita minum air laut. Tahu itu air laut? Jadi kita beratus air laut, benar kan? Bagaimana bayangannya kita? Ketika minum air laut, pastikan haus terus. Mau tidak mau, maka kita mengikuti akan menjadi rakus. Tidak pernah merasa kurang atas nikmat yang telah Allah berikan. Inilah kategorinya adalah orang yang fakir. Begitu saja Pak. Ada lagi yang lainnya. Mungkin ini asapit ini akan mulai nanya aja Ustaz. Silakan Ustaz Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah warga kami di sini adalah sama-sama membangun masjid ta'lim dan juga masjid ini bersama-sama masyarakat. Gitu. Kalau dalam pembangunan masjid dan masjid ini bersama-sama masyarakat, tapi cara itulah mengelola dan lain sebagainya, mengatur bahwa tujuan masjid dan tujuan kita membangun masjid, kita membangun masjid ini adalah untuk kita, untuk belajar, ya, untuk belajar mengajar. Tapi setelah berdiri, ya, masjid ini sudah terbentuk, bisa terisi, kegiatan masjid juga begitu. Kemudian saya yang menanyakan ini, Pak, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk mengajar, ya, untuk mengajar masyarakat, karena masyarakat itu mau membangunnya saja, tetapi menjadinya kurang. Bukan berarti masyarakat ini tidak pernah masuk ke masjid, ya, tapi ini sangat kurang, ya, kurang intinya. Nah, kami di sini ada bingung, harus bagaimana cara mengajarnya, atau caranya atau metodenya bagaimana agar masyarakat itu bisa mengerti dan bisa menyadari masuk diisi masjid dan masjidul imam ini secara apa itu, baik salat berjamaah maupun dengan yang diadakan yang seminggu sekali itu. Nah, itu yang saya tanyakan, itu bagaimana caranya mengajak masyarakat agar dia menyadari terhadap ajakan-ajakan kami sebagai pengurus masjid di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Ini memang problem kita bersama nih, Ustaz. Di mana-mana ya. Kalau kata orang, kalau mengajak kebajikan, mengajak sebuah amal, sesuatu yang baik itu sulit. Pengajian sulit, ya kan? Masjid taklim sulit. Kemudian apa lagi? Ngumpul-ngumpul, ya kan? Untuk membangun masjid apa lagi? Berpulang, nggak ada orangnya katanya. Orangnya lagi ke pelabuhan.
dan lain sebagainya. Tetapi ingat saudaraku, banyak saudara kita misalkan, kalau untuk masalah kemaksiatan, buru-buru. Ada angkutan, ayo katanya. Nggak diundang, nggak ada apa langsung kan. Ini persoalannya. Tetapi ada juga caranya. Cara yang paling menarik kadang-kadang bagaimana cara bisa menumbuhkan jamaah kita itu beraneka ragam. Misalkan biasanya kalau masyarakat kita ini senang makan, tapi siapin makanan. Siapkan rokok, snack. Ya. Nah, tapi datang. Ya kan sederhana itu, minimal. Makanya ada guyonan. Saya diskusi atau ngobrol sama anak pesantren. Saya tanya, bahasa Arabnya makan apa akalah katanya. Kalau minum saribah katanya. Nah, kalau makan gratis akalah marjana. Terus kalau minum gratis saribah marjana. Kemudian coba saya bilang, kalau makan minum gratis apa bahasa Arabnya? Karena ada beda pesantren jawabnya benar kan? Saya bilang apa? Akalah saribah marjana. Salah. Kok bisa salah? Saya bilang jawabannya adalah makan minum gratis itu syukuran. Atau acara apa? Acara reunian, ya kan? Nah, itu baru nanti. Sehingga ada, saya membaca dalam sebuah penelitian, Pak. Di Jepang itu Profesor Matsushito itu sangat menarik sekali ya, membuat penelitian yang barangkali dia orang non-muslim. Dia meneliti air. Air ini ternyata berpengaruh terhadap sekitarnya. Ketika air ini diberikan puji-pujian, dibacakan doa, maka mulutnya akan menjadi baik. Tetapi kalau dikasih teriak atau tidak dikasih puji-pujian, maka dia akan jelek. Nah ini akhirnya saya berpikir, oh pantesan orang-orang di kampung kita itu kalau ada acara itu kan dibaca-bacain dulu kan, baca dikir-dikir dulu, ya kan, dikir kepada yang kuasa dan sebagainya. Itu saja dalam ini penelitian sering. Rupanya kita bisa lihat itu sangat ada mulutnya itu sangat bagus sekali sehingga bisa menimbulkan sebuah kecerdasan, kejernihan dalam hati, bisa juga gratis. Ya sangat penting kan betul tadi kan. Kenapa dia berdatang? Ya karena gratis. Aduh itu kan bayar. Nah, yaitu pertama sesuatu yang barangkali apa yang bisa membuat kita tertarik. Yang kemudian kita bisa lihat kalau untuk menarik orang, dia bisa tertarik buat kegiatan yang kira-kira melibatkan sebuah jamaah. Di majelis taklim jangan lupa. Karena kenapa? Bisa kita lihat halaman yang kedua itu. Penegasan manajemen majelis taklim. Apa itu majelis taklim? Ya kan? Ternyata majelis taklim itu bukan milik pribadi. Tetapi milik bersama yang harus diurus secara bersama-sama dengan kerjasama yang baik. Kadang-kadang kan ada juga. Misalkan saya nggak pernah dilibatkan, malas begitu. Oh, karena mohon maaf misalnya ini pengalaman di daerah Jakarta di Bekasi itu. Karena yang melakukan kegiatannya kebanyakan orang tua semua, anak muda nggak pernah diajak. Akhirnya anak muda nggak pernah terlibat. Malas lah, ya, gitu kan, dan lain sebagainya. Inilah. Tetapi kalau begitu kita harus kerjasama. Bagaimana bisa melibatkan mereka? Kira-kira apa yang dibutuhkan? Kalau misalkan mengadakan peringatan Maulid, misalkan istri-istri, misalkan siapa yang kira-kira yang dibutuhkan anak muda itu siapa? Jangan yang tua-tua terus kan, misalkan. Sehingga kan tertarik. Yang muda juga aktif, yang tua juga sama. Jadi akhirnya sama-sama saling memberikan. Nah kemudian kita bisa melihat, jadi majelis taklim kalau itu sebenarnya apa? Jadi majelis taklim memang proses usaha mencapai kegiatan keagamaan yang ideal, termasuk juga manajemen masjid. Buat kegiatan-kegiatan yang kira-kira yang dibutuhkan oleh jamaah. Bukan hanya sholat, ya semuanya pun pasti sholat, ya. Yang minimal sholat Jumat lah. Atau setidaknya sholat Idul Adha ada 1 kali setahun. Atau Idul Fitri kan. Nah ini kan kita bisa lihat, minimal dia sholat. Tetapi sekali lagi, saudara Allah, kita harus melakukan sebuah manajemen yaitu membuat kegiatan yang bermanfaat bagi jamaah kita. Karena nanti kira-kira ya Pak Haji ini
usulannya apa nih? Kita mau ada kegiatan apa? Kalau di daerah Jakarta kan, perlu nih kayaknya kita mengadakan jalan-jalan, jalan-jalan sore-sore olahraga. Ternyata kumpulan-kumpulan itu bukan hanya dalam agama saja, tetapi dunia juga sama. Jalan-jalan, kemana nih? Ke Masjid Mas misalkan. Jalan-jalan kemana? Akhirnya dia berkumpul. Buat kira sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau nggak dibutuhkan ya nggak bisa kan. Yang diinginkan oleh jamaah kita. Jadi dilakukan oleh pemimpin pengurus masjid yang melakukannya, yang mengumpulkannya. Ya kalau ini barangkali Ustaz. Ya kan? Nanti dibantu Pak Haji Wahyu dan lain sebagainya kita kumpulkan. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Saudara-saudara kita ada nggak di sini yang tidak sekolah SD misalkan? Kenapa dia tidak sekolah SD? Oh nggak punya uang. Ya kita ini kolekan bahasanya. Apa kita keluarkan rezeki kita? Nggak usah banyak lah 1.000 setiap ini. Nanti bergabung dengan RT setiap rumah ini 1.000 misalkan sebulan. Itu terkumpul bisa sampai ratusan ribu. Akhirnya bisa biaya itu minimal sederhananya seperti itu. Jadi buat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya bersama staff, tentunya bukan hanya BKN saja, tetapi juga melibatkan pemuda-pemuda yang kaset-kaset. Kemudian jamaah dengan kegiatan yang baik, sekali lagi yang dibutuhkan. Inilah manfaatnya akhirnya bisa kita lihat nih. Manfaat menjadi saling kita cari tujuannya. Tujuannya apa nih? Memang untuk beribadah iya. Tetapi sekali lagi kira-kira yang dibutuhkan oleh keluarga kita atau mungkin oleh jamaah, oleh anggota majelis taklim yang ada. Jadi perlu dilakukan apa-apa saja yang dilakukan, kegiatan-kegiatan. Sebagai contoh nih Pak Haji, Ustaz ya, kita bisa lihat sebelum kita akan melakukan misalkan kegiatan-kegiatan dalam majelis taklim itu bisa dilihat halaman 4 itu. Model-model majelis taklim. Ini sebagai gambaran saja. Sebagai kita gambaran, karena kenapa? Kalau kita ingin maju, kita harus belajar kepada orang lain. Setidaknya kita bisa lihat majelis taklim pada umumnya, ya barangkali ini juga sama majelis taklim kan. Model-model majelis taklim. Majelis taklim ya kita bagi-bagi, ada kaum bapak-bapak, ada kaum ibu ya. Nah tentunya kegiatan berbeda nih kaum ibu sama kaum bapak. Majelis taklim kegiatannya. Beda kan? Ibu-ibu biasanya mainnya apa-apa kan gitu. Terus kalau anak muda juga sama, kalau di Jakarta itu senangnya apa? Marawis kan? Wah, kalau nggak ada marawis, marawis. Jadi ini pakai marawis. Konsidahan dan sebagainya, ada dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kita bisa lihat, AAG misalkan, melalui manajemen kalbu gitu. Walaupun sekarang barangkali ini, tetapi kita lihat ambil positifnya aja, yang baiknya. Iya, kan melempem. Ya kan semuanya sekali lagi waktu juman kata, waktu juman kata yang ngangkat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu rahasia di balik itu. Jadi manajemen kalbu banyak kegiatan-kegiatannya. Misalkan dia ada ini karena dia manajemen saling dia bikin biro haji, ya kan? Ini sesuai dengan kebutuhan. Karena manajemen saling dibikin koperasi. Apa kita mampu di daerah kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita bermimpi, wah ini dia bisa bikin kami kita harus bikin. Ya harus sesuai dengan kebutuhan, kemampuan yang kita miliki. Kemudian zikir ada penilham. Dia zikirnya apa? Senantiasa dengan melalui zikir pengajiannya. Ya kan? Kemudian apalagi Yusuf Mansur. Ketika pengajian, dia melalui jalur promosinya sedekah. Orang yang sedekah pada dasarnya dia tidak terkurangi rezekinya. Tetapi pertama dengan istilah matematika sedekah. Sebagai contohnya misalkan orang yang sedekah misalkan dia jadi 1 juta. Ini sebagai contoh saja ya. Ini dengan kita bisa lihat 1 juta kemudian dia sedekahkan 100.000. Kalau kasat mata kira-kira berkurang ya tuh rezekinya. Berkurang kan? Jadi 900.000, 100.000 karena disedekahkan ke masjid taklim, ke masjid. Tetapi ingat, dalam Al-Quran Allah menegaskan, "Falau ajru asramawi amsalnya." Allah akan mengajarkan 10 kebajikan. Maka dengan demikian kita bisa lihat di dunia kita memiliki 900.000, kemudian kita naruh untuk akhirat tabungan berakhirat 100.000 dikali 10 berapa coba? 1 juta. Berarti kita memiliki rezeki di dunia dibayar 1.900.000. Terbayang nggak?
Ya, artinya sebetulnya jadi walaupun memang kita akan berkah. Min amwal min sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ya. Kemudian majlis sholawat banyak di daerah Jakarta banyak melalui sholawat. Kemudian pengajian bulanan kantoran udah elit arisan. Sesuai dengan ibu-ibu. Kegiatan apa nih? Kalau pengajian nggak ada, majlis salim kira-kira ya. Apakah nanti kalau ada kematian perlu ditangani majlis salim? Kalau ada yang sakit perlu nggak kita mengolekan uang? Kalau misalkan nanti ada acara peringatan acara-acara hari besar Islam perlu nggak kita menyediakan? Semuanya tergantung musyawarah. Artinya kalau memang dia musyawarah, insya Allah. Nah inilah kita bisa lihat nih. Kemudian untuk jawabannya bisa kita lihat juga nih Pak. Kita coba lihat halaman 7 itu. Siap memakmurkan masjid atau majlis taklim. Ketemu itu yang pertama. Sudah ketemu ya. Ya siap memakmurkan majlis taklim. Bagaimana caranya? Pertama menyamakan persepsi. Apa itu persepsi? Kira-kira yang dibutuhkan oleh jamaah. Yang dibutuhkan oleh jamaah masjid apa sih sebetulnya ini dalam membuat sebuah kegiatan? Apa yang dibutuhkan dalam majlis taklim? Tadi sesuai dengan yang dibutuhkan kan berbeda-beda, nggak semuanya sama. Harus sesuai yang diinginkan. Kemudian konsolidasi pengurus artinya apa? Ya musyawarah di pengurus itu. Kemudian jamaah juga sama harus aktif diikutsertakan. Yang terakhir, yang keempat adalah perumusan program. Karena sudah dikumpulkan pengurus jamaah buat program kegiatan apa yang dibutuhkan oleh masjid ini, kegiatan apa yang dibutuhkan oleh majlis taklim kita. Kalau anak muda misalkan perlu, misalkan melakukan yang marawis, silakan latih. Karena kenapa? Nanti minimal untuk mendapatkan rezeki. Kalau ada yang kawinan kan bisa dapat rezeki. Ya kan? Kalau ada acara-acara diundang dapat rezeki, akhirnya anak-anak muda ini memiliki rezeki. Nah ini bisa kita lihat. Kemudian menjalin kerjasama kira-kira siapa saja yang dilibatkan. Orang kaya di sekitar sini, tokoh masyarakat, para asatid dan sebagainya. Setidaknya itu saja untuk jawaban yang terakhir dari Ustaz adalah makmur tidaknya masjid atau majlis taklim itu tergantung setidaknya 3 itu. Di bawahnya itu Pak. Yang pertama adalah ketungguan pengurus. Kira-kira kita tunggu nggak? Manjatnya, wajahnya barang siapa betul-betul pasti dapat gitu kan. Kemudian memperbanyak kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan ya, bagaimana dia akan datang? Karena nggak ada kegiatan, malas gitu kan. Ya kemudian transparansi dana kebanyakan ini. Yang orang tidak percaya karena ada masalah dana. Karena kenapa? Gampang lah gitu kan. Kita sering menggampangkan masalah. Tetapi kadang-kadang orang kan pengen tahu, ini duitnya kemana larinya? Pak Aina tadhabun, larinya kemana rezekinya duitnya? Apakah lari untuk pembangunan, atau lari untuk majlis taklim, dan sebagainya, atau jangan-jangan lari ke kantong? Atau mungkin sebetulnya karena lupa gitu kan, ditaruh kantong, akhirnya kita lupa. Ini duit masjid, ini duit pribadi. Akhirnya masyarakat tidak percaya. Ini kan bisa kita lakukan. Artinya apa? Kalau masyarakat tidak percaya, itu sangat sulit sekali dibangunkan. Tetapi kalau sudah percaya, insya Allah, tinggal Ustaz menginginkan, ayo kita bangun, insya Allah tergerak hatinya. Kemudian jamaah aktif. Sekali lagi jamaah aktif karena ada kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Barangkali itu saja. Ada lagi waktu nih ya. Atau kita teruskan. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan ini cuma menambahkan itu. Iya silakan kalau Pak Akar. Mungkin kami sebagai warga masyarakat di sini pertama-tama mungkin sangat minta maaf sekali dalam kondisi seperti ini ya Pak Mutar. Kami sebagai pengurus misalnya di majelis taklim di sini atau pengurus DKM ya semenjak saya datang ke sini memang kondisinya seperti ini. Ya, memang saya bukan asli dari sini. Kepengurusan DKM saja, waktu pembentukan memang 3 monyet menurut di Watasen, panggung, daya mung, itu mung, ya. Akhirnya Pak Muhtar dengan cara dipaksa pun, ya Pak Muhtar wayahnya dawuh deui. Akhirnya, ya dengan rasa terpaksa itu Pak Muhtar juga akhirnya menyetujui menjadi DKM. Mengapa demikian?
Karena lihat dari kondisi masyarakat di sini. Jadi sangat sulit sekali, ya. Udah bertahun-tahun gitu kita misalnya Pak Muhtar mengajak seperti itu. Seperti itu ya tidak ada sambutannya seperti itu. Dan itu bukan suatu tantangan yang belum bisa diselesaikan sampai kondisi seperti ini. Itu mungkin yang kami sulit. Kemudian masalah agama itu kan masalah yang paling sulit, masalah yang paling sensitif. Mengapa? Misalnya ada seorang pendakwa di sini merasa tidak sepaham, mereka tidak mau datang ke sini. Mengapa? Desa guru, desa ilmu gitu. Kemudian menyangka bahwa apa yang dilakukan misalnya dakwanya itu mungkin tidak sesuai dengan ilmu yang dia dapat dari tempat pengajian yang dia gurunya berbeda. Sehingga hal ini kan tidak dipaksakan, tidak bisa kami paksakan untuk pokoknya ada majelis itu sarua ada masjid nama barakuti teh ieu kuduna mengaji pengajian teh. Nah, kadang-kadang itu mereka tidak bisa terima seperti itu. Kemudian acara-acara ya kami mengadakan acara ya bukan saja dengan diumumkan ya Bang Muhtar, tapi dengan cara diundang. Datang ke rumah kemudian diundang Pak supaya bisa datang pada waktunya ini undangannya ya. Kadang-kadang ya sekalian dengan juga kalau bisa memberi dana seperti itu. Tapi yang datang kebanyakan anak-anak saja. Kebanyakan anak-anak juga harapannya bukan untuk dengar dakwahnya atau ilmunya. Biasanya mengetahui kerendek, ribut gitu. Itu mungkin kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Ya ini mah bukan ini ya. Sebagai mungkin curahan hati lah. Jadi kami merasa kobanya masa maju namanya Pak Muhtar enak gitu. Orang tahu maksakeun maneh, dan ngari ripuh maneh. Soalnya di dia mah kan kadang-kadang aya kenteng bocor. Di sana gara-gara tina masjid tuh, cenah DKM goblok, tuh cenah dan timah urang, tinggal kacayan nu kabala locor cenah gara-gara di masjid. DKM bunga benerkeun. Terus aya cai tino kuruntah. Terus mana itu DKM teh? Nah, saya kata saya bener kan. Kadang-kadang DKM kudu gitu sehingga kesulitan-kesulitan itulah yang membuat kami merasa seadanya saja. Kami walaupun kami sudah berusaha, kalau masyarakatnya memang mungkin belum dibukakan hatinya. Ya jangankan seperti saya yang masih doit dalam ilmu gitu ya. Termasuk di sini juga ya Pak Jamal sebagai mu'alim yang mungkin ilmunya sudah itu. Mungkin juga sama kesulitannya seperti itu. Apa yang dia ajak ambil setiap itu kadang-kadang sangat sulit untuk mengajak kepada warga masyarakat. Kemudian mungkin sekarang mahasiswa mengapa mengadakan kemudian begitu sulit juga sekarang itu mengumpulkan masyarakat. Mungkin karena ada tanggapan Pak, kalau berita-berita di TV itu Pak yang mahasiswa itu keributan kan diuruskan teh demo mungkin dia menyangka kalau mahasiswa itu tukang ribut karena di TV oke tukang meledogan kaca kan arogan enggak itu kadang-kadang. Jadi beda tanggapan mahasiswa yang dulu ya waktu dulu begitu dia itu wah ini calon itu dengan ke mahasiswa sekarang masyarakat itu. Jadi kalau misalnya ini jangan sampai tersinggung ada adik-adik itu yang di sana melihat ke mahasiswa itu pandangannya wah seperti lain. Mengapa? Karena mereka kan dilihat di sini adalah terpengaruh oleh ya media massa yang menceritakan tentang mahasiswa. Karena kan tidak semua gitu ya yang melakukan blokade jalan, pembakaran dan sebagainya. Sehingga begitu ada mahasiswa lain yang turun ke masyarakat yang bermaksud baik, kadang-kadang penerimaannya tidak demikian. Dia melihat seperti yang ada di iklan di TV atau di berita saja. Mungkin itu ini sebagai tambahan mengapa di sini begitu sulit ya kalau kita mungkin untuk ya pengajian gitu. Kalau Jumatan masih penuh ya Pak Muhtar. Jumatan. Jadi kalau ingin memberikan suatu ini ya penjelasan sebaiknya pada Jumat sebelum Jumat ya sebelum Jumat itu kita mulai ini kan masyarakat ada gitu itu nggak usah diundang pasti datang. Ya kita walaupun misalnya waktu sebagian silakan untuk memberikan pencerahan lah siraman rohani sebelum misalnya Jumatan itu dimulai gitu.
agar mereka kan tanpa diundang pun pada waktu itu bisa datang. Oh, iya. Itu saja. Namanya Pak Ustaz? Oh, saya Sutisna, Pak. Oh, Sutisna. Saya alhamdulillah ini. Sudah kita deh, orang Bandung, tugasnya dia ada indikator. Oh iya. Alhamdulillah nih. Sebetulnya apa ya? Kadang-kadang memang saya teringat kalau orang ngeritik apa itu ada dua tuh Pak. Kritik sama kritik itu sama. Kritik, iya sama-sama bunyi. Kritik, ya kan? Itu ada yang pedas, ya kan? Ada yang manis. Dengan pertanyaannya kita memandangnya. Itu kalau kritik, sama juga kritik. Kritik juga orang ada yang pedas, ada yang manis. Tetapi tentunya kita berpikir selagi ada orang kritik tentunya adalah untuk kebaikan. Ya kan? Kita menganggap oh ternyata kita harus sama-sama, bukan hanya pelurus saja, tetapi adalah bersama-sama jamaah dan sebagainya untuk senantiasa bermusyawarah. Ini bisa dilihat tuh halaman berikutnya, halaman 8 tuh. Hal yang diperhatikan saat menyusun kegiatan. Ya tadi misalnya genteng bocor, ya bagaimana caranya? Keran tidak nyala-nyala, ya bagaimana caranya? Ya kan? Dan lain sebagainya. Iya, itu kan artinya harus dimusyawarahkan. Di keterbukaan, gimana caranya nih? Karena kenapa? Kalau dengan melalui kita coba mengerti terlebih dahulu, maka insya Allah kita akan dimengerti. Dengan bahasa kita senantiasa ingin jangan kalau ini dihargai kita harus mengajar orang lain. Kalau ini mengerti, kita harus mengerti terlebih dahulu apa keinginan dari Pak Sutisna atau pengurus yang lain, apa keinginan dari Ustaz Mukhtar, apa keinginan dari Pak Haji Wahyu. Nah ini kan akhirnya masing-masing orang punya kepala. Kepala itu berarti kan ada keinginan masing-masing. Ada yang pengen A, ada yang pengen B, ada yang C. Kalau seandainya dibiarkan itu, keinginan itu, maka tidak akan menyatu. Tetapi kalau seandainya ada yang A, B, dan C, bagaimana digabungkan? Contohnya misalkan bagaimana nih, biar supaya ada kegiatan, bagaimana caranya? Ya tentunya dimusyawarahkan di tingkat pengurus dan sebagainya. Tadi ada usulan misalkan dari Pak Sutisna, sebelum Jumat, ini kan apa? Kita coba kan gitu. Oh ternyata, mahasiswa kata Ustaz Sutisna kesan pertama begitu menggoda, kalau itu terserah enggak, karena pada demo katanya. Jadi mahasiswa banyak, begitu-begitu aja gitu kan. Tapi ingat, memang ya yang tidak semuanya kan. Tidak semuanya, kadang-kadang kita terpana oleh pandangan pertama. Padahal pandangan pertama itu bisa saja adalah dusta. Kalau dalam Anda kesan pertama begitu menggoda, tadi terserah Anda kan. Itu pada dasarnya kalau kita lihat, tahu pandangan pertama itu adalah pandangan dusta. Seperti halnya kita bisa lihat itu, matahari terbit itu ada dua. Ada yang namanya fajar kadhib, ada yang namanya fajar sodik. Fajar kadhib itu artinya apa? Fajar yang bohong-bohongan. Jadi sebelum kalau sodik itu fajar yang betulan, maka dia akan menyinar terus kan. Kalau yang kadhib sebelum subuh gitu kan. Artinya apa? Kesan pertama sama juga. Kadang-kadang ada kawan-kawan, dia orang kaya, padahal dia mungkin setiap hari bawa mobil orang dan sebagainya. Tapi memang sekali lagi, apapun kalau memang itu untuk kebaikan, maka marilah bersama-sama. Ya kan kita memperbaiki. Jadi keterbukaan, ya kita terbuka lah saling menerima. Kita harus melakukan senantiasa tadi mengusulkan dari Ustaz Sutisna itu tentunya udah ada tuh. Saya rangkum, tapi mohon maaf ini pakai bahasa Inggris. Saya akan terjemahkan yang terakhir ini. Jadi 8 kegiatan positif atau 8 kebiasaan bagi remaja, ini berlaku untuk semuanya. Remaja, orang tua, pengelola masjid, atau majelis taklim. Apa saja? Pertama, be proaktif. Apa artinya be proaktif? Kita harus senantiasa aktif lah. Kalau misalkan nanti melalui undangan tadi yang telah diungkapkan oleh Pak Sutisna, kalau ada kegiatan-kegiatan, kalau barangkali ini kami dari ini mohon maaf nih, karena tidak melihat situasi yang tadi diungkapkan oleh Ustaz Mukhtar. Ya kalau ini banyak malam-malam, ya kan? Pada maghrib udah ada orangnya, tapi nggak apa-apa. Yang kita walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Insya Allah senantiasa Allah memberikan, karena semakin kita memberikan yang terbaik itu sekali lagi untuk diri kita sendiri. Di waktu berarti kita aktif. Kadang-kadang jamaah misalkan nanya kepada Ustaz Mukhtar, Ustaz, apa nih kegiatan kita? Pasti kita nanya,
hanya usulan. Gimana kalau kita kami kegiatan ini? Kegiatan misalkan lomba kiroat, lomba kori, lomba apa lagi, dan lain sebagainya. Artinya usulan itu bukan hanya dari pengurus saja. Di proaktif itu artinya semuanya harus aktif, bukan hanya pengurus, tetapi jamaah. Termasuk orang tua juga. Dia harus memperhatikan anaknya. Dan mentang-mentang ditaruh anaknya di pesantren, tiba-tiba lepas begitu saja, tetapi harus diperhatikan. Apa saja yang dipelajari, jangan-jangan dia mempelajari agama yang sesat. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Jadi harus ada perhatian di praktik. Kemudian yang ingin saya tanya ini saja, yang ingin jawab dari komentar atau mungkin yang lihat langsung yang berikutnya begin with the end in mind. Jadi kita harus memiliki tujuan. Yang dengan bahasanya lah memulai dengan akhir dalam pikiran. Artinya apa? Kita harus memiliki tujuan. Organisasi ada tujuannya kan? Main bola ada tujuannya kan coba? Ada, gol. Kalau nggak ada kawannya, kira-kira bisa nggak tuh masuk itu? Nggak bisa. Itu ada tujuannya. Termasuk juga organisasi ada tujuannya. Masjid taklim, masjid pikir tujuannya apa? Memang siar Islam. Apalagi yang bisa membangkitkan semangat. Kemudian apa lagi? Put first, think first. Jadi mengambil yang utama dari yang utama. Artinya apa? Banyak usulan-usulan tadi itu. Kegiatan-kegiatan. Ada skala yang diutamakan. Yang diutamakan itu artinya put first, think first itu mengutamakan yang utama. Artinya ada skala prioritas. Usulan dari Pak Sutisna bagus, usulan dari Ustadz Wahyu, Haji Wahyu, ya kan? Bagus, usulan dari Ustadz Haji Mukhtar bagus. Kira-kira yang mana nih yang kita butuhkan mendesak? Itu harus ada ya senantiasa kira-kira yang mana yang paling utama. Ya kemudian pasti kan ada yang merasa ini kan direndahkan. Wah, masa pendapat dia aja diambil. Tapi ingat, yang berikutnya adalah think win-win. Berpikir menang-menang, jangan sampai ada yang dirugikan. Karena hasil musyawarah harus bersama-sama. Bagaimana nih? Ya barangkali nanti usulan yang pertama nanti dilakukan misalkan Pak Sutisna dulu, kemudian dilakukan Pak Haji Wahyu, kemudian Ustaz Mukhtar kan bisa. Karena kenapa? Wasawirhum fil amr. Kita harus bermusyawarah. Yang berikutnya first to understand then to be understood. Artinya apa? Yang pertama kita harus mengerti terlebih dahulu. First to understand, kita harus mengerti terlebih dahulu. Then to be understood. Baru akan dimengerti. Tapi contohnya, kalau orang tua ingin dimengerti oleh anaknya, dia harus memahami dulu anaknya, apa yang dibutuhkan anaknya. Ya kan? Oh dia ingin beli misalkan sepeda, belikan. Walaupun kalau ada rezeki kan gitu kan. Artinya diperhatikan. Kemudian sinergis. Sinergis artinya apa? Seimbang. Jadi keseimbangan kalau kita lihat hidup di dunia seimbang, akhirat juga iya. Untuk makmur masjid juga iya, majlis taklim juga iya. Sekali lagi yang perlu tekankan kita baik untuk diri kita sendiri. Yang terakhir secara mendesal. Artinya apa ini? Apa gergaji? Tadi yang telah kita lakukan. Kalau kita semakin mengasah ilmu kita, ilmu yang telah kita dapatkan sekecil apapun, kalau diasah terus maka akan tajam. Mengasah gergaji artinya apa? Kita senantiasa memperbaiki apakah amalan ibadah kita sudah baik terhadap keluarga kita, terhadap diri kita sendiri, terhadap masyarakat kita, maka kita berpikir harus menjadi yang lebih baik. Yang terakhir baru find your calling and inspire others to find it. Artinya kita harus cari hati nurani kita. Oh, apa sih tujuan kita di dunia ini? Untuk beribadah kepada Allah. Berarti tidak ada dalam hati kita untuk menzalimi orang lain. Tidak ada ketika kita dagang, mencurangi orang lain. Ketika jadi pemimpin, tidak pernah dalam hatinya mengambil hak orang lain. Dan yang sebagainya. And inspire others to find it. Sehingga karena dia sukses, dia tidak pernah menzalimi orang lain kan ingat, oh dia sukses, tidak pernah ambil barang orang lain tetapi bisa berhasil. Maka orang lain mengikuti. Yang bahasanya adalah dia bukan menjadi tontonan, tapi menjadi tuntunan. Barangkali itu saja untuk mengakhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam hati kita. Walaupun mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata saya yang salah. Sekali lagi itu dari saya sendiri. Al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, sekali lagi jangan disimpan dalam hati. Ada kok pantun lagi nih Pak untuk mengakhirinya. Kalau ada sumur di ladang, kalau itu mah dulu ya, apa itu bahasanya? Kalau ada sumur di ladang, terus kita menumpang mandi, terus kalau ada umur kita panjang kita akan berjumpa kembali, itu mah dulu Pak.
Kalau sekarang itu kalau ada sumber di ladang jemberin aja, kalau sekarang ada jepam ya. Berikutnya naik taksi cukup sekian. Terima kasih. Ada nomor yang majmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada pembicara kita itu Bapak yang berikan sedikit penjelasan mengenai manajemen organisasi.